kabarnya? Oma gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Adik-adik gimana kabarnya? Ya, kita gerakan. Adik-adik, sungguh amat baik. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap semuanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan semuanya? Sudah siap, Oma? Sudah. Sudah. Yuk, kita mari bangkit berdiri. Ya, Oma, kita bangkit berdiri ya. Sama-sama kita memuji nama Tuhan dari pujian. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah pagi ini, teristimewa kita mau mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, biar Tuhan Yesus memberkati kita. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pagi ini kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu akan beribadah kepadamu. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mau mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, teristimewa hadir di hati kami. Tuhan memberkati kita semuanya, supaya kita semua dapat mengikuti ibadah ini dengan tenang, dengan sukacita, dan dengan damai sejahtera. Ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu buah lagu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap
Bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan firman? Kali ini bakal menceritakan firman Tuhan untuk adik-adik. Tapi ngomong-ngomong, di sini suasananya agak panas ya. Kita mau pindah ke tempat yang lebih sejuk. Yuk, Kak Dedi ajak ke tempat yang lebih sejuk. Ya, oke, kita sudah pindah tempat. Di sini adalah rumah Kak Dedi. Tapi di sini masih lumayan panas juga ya. Ayo Kak Dedi ajak untuk masuk ke dalam. Kita akan dengarkan firman Tuhan di dalam. Ini adalah rumah Kak Dedi. Ini Kak Dedi punya anjing, namanya Jolly. Ini anjingnya Kak Dedi yang kedua, namanya Mercy. Ada juga banyak buku komik di sini karena Kak Dedi suka membaca komik. Dan ini ada ibunya Kak Dedi. Ya, kalau bapaknya Kak Dedi, gimana bapaknya Kak Dedi? Itu dia ya. Di foto, soalnya bapaknya Kak Dedi sudah meninggal waktu Kak Dedi kelas 5 SD. Ini waktu masih kecil Kak Dedi dan ini kedua orang tua Kak Dedi. Pagi hari ini Kak Dedi akan membawakan firman mengenai orang tua. Sudah siap semua? Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya kita mengerti firman pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka mata hati, telinga kami, supaya firman yang ditaburkan bisa bertumbuh Tuhan Yesus dan membuat kami anak-anak-Mu Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kuasa jahat yang mau mengganggu pendengaran akan firman Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menerangi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk mendengarkan katakan amin. Oke adik-adik, firman Tuhan mengenai orang tua, kita akan membaca di Efesus 6 ayatnya yang pertama. Adik-adik bisa membuka Alkitabnya di Efesus 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sudah, Efesus 6 ayat 1 sampai 3 ya. Kak Dedi akan membacakannya. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menaati orang tua kita dan menghormati orang tua kita. Kalau di 10 perintah Tuhan yang diterima oleh Musa, hormatilah kedua orang tuamu. Itu juga ya. Firman itu diulang dan sekali lagi di sini Paulus mengatakan bahwa begitu penting untuk menghormati kedua orang tua. Gimana menghormati orang tua? Adik-adik semua punya orang tua, punya ayah, punya ibu. Mungkin seperti Kak Dedi juga, tanpa ayah tapi masih ada ibu. Atau ibunya nggak ada tapi masih punya bapak. Siapapun itu, mungkin di rumah juga nggak ada kedua orang tua kita. Tapi ada yang menggantikan sebagai wali kita. Kita disuruh menghormati dia. Caranya gimana? Firman Tuhan yang pertama mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi yang pertama untuk kita menghormati orang tua adalah kita taat sama orang tua. Kalau orang tua ada nyuruh sesuatu, kita lakukan. Selama itu baik dan itu sesuai dengan firman Tuhan, kita lakukan. Kita buka lagi satu, ada di Kolose 3 ayat yang ke-20. Kolose 3 ayat 20. Yang bisa buka Alkitabnya dibuka. Yang enggak, ayo dengarkan Kak Dedi yang bacakan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, persis mirip sama Efesus yang tadi ya, perintah itu diulangi lagi. Anak-anak, taatilah orang tuamu. Untuk anak-anak sekolah minggu, untuk anak-anak, ada satu perintah yang penting yang anak-anak bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu menuruti orang tua. Kalau suami-suami mengasihi istri, istri hormati suami. Tapi untuk anak-anak apa? Untuk anak-anak
taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Di Kolose dikatakan dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ketika kita sebagai anak-anak kita mau menyenangkan Tuhan, gimana caranya? Cara paling gampangnya adalah kita taat sama orang tua kita. Orang tua kita nasihati apa, mari kita taat. Diminta tolong apa, mari kita hormati. Ya. Di akhir zaman, di Timotius dikatakan, pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Orang itu akan memberontak sama orang tuanya. Jadi, karena sekarang sudah mulai menuju akhir zaman, kita akan menemukan bahwa orang itu cenderungnya memberontak sama orang tua. Orang tua nyuruh apa, kita langgar. Jangan bergaul yang jahat, kita bergaul sama yang jahat. Sekolah yang rajin, kita sekolah bolos. Manusia itu semakin akhir zaman kecenderungannya untuk memberontak sama orang tuanya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita jangan ikut cara dunia. Kita nurut sama orang tua, apa yang dikatakan yang baik, kita nurut sama orang tua. Meskipun juga tidak semua orang tua itu sempurna. Kadangkala orang tua kita juga memberikan teladan yang kurang baik. Tentu kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak usah mengikutinya ya. Misalnya orang tuanya menyuruh, "Nak, ayo kita mencuri." Apakah kita harus taat mencuri? Tentu enggak kan. Kita nggak akan taat mencuri. Tapi paling tidak sebagai anak Tuhan, kita punya rasa hormat terhadap orang tua kita. Meskipun orang tua kita miskin, meskipun orang tua kita tidak pintar, meskipun dia mungkin banyak kesalahan dan dosanya, sebagai anak Tuhan, kita bisa memberikan penghormatan kepada orang tua kita. Meskipun kita tidak setuju, orang tua kita mungkin salah, kita tidak setuju, tapi kita bisa memberikan hormat kepada dia. Jangan ngomong kasar sama orang tua. Kalau orang tua perlu dikasih tahu, "Pah, kayaknya lebih baik begini." Bisa disampaikan dengan sopan. Sebagai anak Tuhan, satu perintah penting tadi yang berkali-kali diulang di Alkitab adalah, anak-anak, hormati, taati orang tuamu. Kalau misalnya tidak berkenan, tidak cocok, bisa nyampaikannya baik-baik ya. Orang tua itu adalah gambaran dari Tuhan. Selama kita di dunia, kita nggak bisa melihat Tuhan. Tapi salah satu yang bisa kita lihat adalah orang tua kita. Tuhan nyuruh kita untuk taat kepada orang tua kita, itu melatih kita taat kepada Tuhan. Kalau kita sama orang tua yang kelihatan aja nggak bisa taat, nggak bisa hormat, gimana kita bisa taat dan hormat sama Tuhan yang nggak kelihatan? Jadi kita latihannya itu taat sama orang tua. Apalagi kalau itu sesuatu hal yang baik, suruh rajin berdoa, baca firman Tuhan. Kalau itu hal yang baik, mari kita taati orang tua kita. Mungkin kita malas juga ya, kita pengen main, orang tua nyuruh bantu-bantu. Ya kita berusaha untuk menaati orang tua kita. Kita malas, kita capek, tapi orang tua mau apa, ayo kita belajar untuk menyenangkan Tuhan. Firman Tuhan kan bilang, itu indah di dalam Tuhan kalau kita taat sama orang tua. Jadi kita berjuang untuk bisa menaati orang tua kita semua di rumah. Amin adik-adik. Oke. Yang terakhir, Tuhan tahu kok orang tua kita itu tidak sempurna. Di Matius 7 dikatakan, kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Jadi Tuhan berkata, kita sebagai orang tua, kita itu bahkan disebut jahat jika dibandingkan dengan kebaikan Tuhan. Kita orang tua yang paling baik sekalipun, jika memberi kepada anak-anaknya, itu dibilang Tuhan jahat jika dibandingkan dengan Tuhan kita yang baik. Nah, buat adik-adik, buat kita semua yang mungkin mengalami orang tua kita itu memang jahat, orang tua kita itu memang tidak peduli sama kita. Kita itu tidak harus berkecil hati, karena kita punya satu Bapak yang baik, Bapak kita yang di sorga bersama Tuhan Yesus ya. Kita bisa berdoa, Bapak kami yang ada di sorga. Meskipun kita nggak punya Bapak, seperti Kak Dedi, Bapaknya sudah nggak ada. Tapi Kak Dedi punya satu Bapak yang baik, Bapak kita di sorga. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita punya Bapak. Adik-adik semua, meskipun orang tua mungkin tidak lengkap, orang tua mungkin kurang perhatian, kita tidak usah membalas dengan hal yang jahat seperti firman Tuhan. Kita taati karena kita tahu kita punya
orang tua yang sesungguhnya, Bapa kita di surga. Kita sudah diangkat menjadi anak Tuhan. Semua yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diangkat menjadi anak Bapa. Bapa kita di surga itu Bapa yang kaya sekali, Bapa yang berkuasa sekali. Dia memberikan warisan kita surga, kehidupan yang kekal. Dia memelihara kita, tidak dibiarkan seperti burung di udara dipelihara, kita dipelihara oleh Bapa kita di surga. Kita punya Bapa yang baik ya. Jadi itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita punya Bapa di surga yang baik melalui Tuhan Yesus Kristus, dan kita berusaha menyenangkan Tuhan. Kita menyenangkan Tuhan dengan menuruti dan menaati, menghormati orang tua kita ya. Jangan ngomong kasar sama orang tua. Kalau disuruh, ayo kita belajar, meskipun susah kita belajar ngikuti ya. Kita mau menyenangkan Tuhan lewat menyenangkan orang tua kita. Oke, Kak Dedi sudah meninggalkan teman-teman guru sekolah minggu cukup lama. Kita mau balik ke tempat tadi ya. Ya Dek, demikian firman yang Kak Dedi bawakan pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri lagi. Kita memuji Tuhan dari lagu Aku Istimewa dengan sambil bawa persembahan ya. Kita persembahkan persembahan kita dari rumah masing-masing. Kita persiapkan sambil diiringi pujian Aku Istimewa. Aku istimewa karena Yesusku. Adik-adik, demikian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Dedi ya. Ada banyak pesan-pesan di dalam firman Tuhan. Nah, kita akan berdoa. Tadi sudah menyampaikan memberikan persembahan, kita akan berdoa.
Duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa syafaat. Ya adik-adik ya, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami boleh mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan luar biasa. Ketika hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Dedi. Tuhan, biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu, dan firman-Mu ya Tuhan tertanam di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, namun kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkati para orang tua, mama dan papa mereka yang setia mendampingi ketika anak-anak boleh berada di rumah, sehingga anak-anak boleh bertumbuh dengan baik, menghormati orang tua dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapak, terima kasih ketika kami boleh bersyukur karena sudah mendengarkan firman Tuhan, boleh memuji Tuhan. Kami juga dimampukan untuk dapat memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan mungil yang sudah mengulurkan persembahan sehingga kehidupan mereka juga menjadi berkat. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola akan persembahan ini sehingga persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi gereja GKPB Immanuel Tabanan, bagi hamba-hamba Tuhan, para pendeta, majelis Tuhan, yang Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha pelayanan mereka dan berikan kesehatan kekuatan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara Indonesia, kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Presiden Jokowi agar dapat mengendalikan COVID-19 ini sehingga virus COVID tidak melebar bahkan akan musnah dari negara Indonesia sehingga kami dapat hidup secara normal seperti biasa, bahkan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, ini doa sembahyang kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, setelah kita memuji mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, sebelum kita menutup ibadah, kita bangkit berdiri lagi ya. Yuk. Ayo adik-adik berdiri, semangat. Semangat, bangkit berdiri lagi, kita nyanyikan akan satu pujian lagi dari lagu Mata Tuhan melihat.
adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Kita mau bersama-sama berdoa untuk meminta berkat daripada Tuhan. Yuk kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata, kita berbicara kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami sudah selesai beribadah Tuhan. Kami memohonkan kiranya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus-Nya memberikan berkat kepada kami semua anak-anak di rumah, juga orang tua Tuhan Yesus, setiap keluarga. Kiranya kami semua bertumbuh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Nah, adik-adik, guru suami di sini tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kalian agar tetap selalu waspada terhadap pandemi ini di COVID-19. Nah, dengan cara yang pertama, tetap selalu untuk memakai masker, jaga jarak, Cuci tangan yang bersih. Ya, demikian adik-adik, kiranya semuanya kita sehat, jaga kesehatan baik-baik, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.